Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-madinatu kal kiri tanfi khobasaha wa tunsyi'u thayyibaha. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini kita akan membahas keutamaan Madinah dan tinggal di sana. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Madinatu kal-kiri tanfi khobasaha wa tunsyi'u thayyibaha. Artinya, Madinah itu bagaikan alat peniup api yang dipakai oleh pandai besi. Ia akan memurnikan yang baik dan menghilangkan karatnya. Sababul wurud hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir, ia berkata, seorang laki-laki Badui datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia masuk Islam dan membaiat beliau untuk berhijrah. Tak lama kemudian ia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, batalkan baiatku. Maka beliau berkata, tidak, aku tidak akan membatalkan baiatmu. Orang itu datang lagi dan berkata, batalkan baiatku. Beliau menjawab, tidak. Kemudian ia datang lagi dan berkata, batalkan baiatku. Nabi menjawab, tidak. Lalu ia pun lari. Beliau berkata, Madinah itu bagaikan alat peniup api. Ia akan menghilangkan karat besi dan memurnikan yang baik. Para pemirsa yang bahagia, diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Sabit bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar ke arah Uhud. Lalu orang-orang kembali keluar bersama beliau. Waktu itu para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdiri dari dua kelompok. Satu kelompok yang berkata, kita memerangi mereka. Sedang satu kelompok lagi berkata, tidak. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia adalah
tiba, dan sesungguhnya ia dapat menghilangkan karat sebagaimana api menghilangkan karat perak. Para pemirsa yang bahagia, tahqiq hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Hajj bab At-Targhib bi Sukna Al-Madinah was-sabru ala lawaiha, anjuran untuk tinggal di Madinah dan keutamaan sabar atas kondisinya. 3/528 dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz-lafaz yang beragam. Demikian juga Ahmad 2/237 3/384 dan Muslim dalam kitab dan bab yang telah lalu 3/530 dari hadis Zaid bin Sabit. Sababul wurud hadis. Sababul wurud hadis pertama. Hadis pertama adalah lafaz milik Ahmad 3/307 dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Ahkam bab man baya'a summa istiqola al-bai'ah, barang siapa berbaiat kemudian hendak membatalkan baiat tersebut. Dan bab baiatul Arab, baiat orang-orang Badui 9/98 dalam kitab Al-Itisam bab ma dzakara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hatta ala ittifa ahlu al-ilmi wa ma ajma'a alaihi al-haraman Makkah wal Madinah wa ma kana biha min masyayikh an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansor wa musalla an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mimbar wal qabr. Artinya apa-apa yang telah disebutkan dan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan kesepakatan ahli ilmu, dan apa-apa yang disepakati atas pada Haramain yaitu Mekah dan Madinah, dan tempat-tempat terjadinya peristiwa penting Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, musola Nabi, mimbar dan kubur. 9/127. Para pemirsa yang bahagia, Muslim dalam kitab Al-Hajj pada bab yang terdahulu 3/530, An-Nasai dalam kitab Al-Bai'at 7/135, Ahmad 3/306, 365, 385, 392 dengan lapat-lapat yang beragam. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud kedua, lapat milik Ahmad 5/184 dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir 3 bab qauluhu wa ma lakum la tuqattilu fisabilillah, firman-Nya, maka mengapa kamu tidak ikut berperang di jalan Allah. 6/59 dengan lapat-lapat yang saling berdekatan. Muslim dalam kitab Al-Munafikin bab sifat al-munafikin wa ahkamuhum, sifat orang-orang munafik dan hukum-hukumnya. 5/648 dari hadis Adi bin Sabit
Dan dia meriwayatkan bagian yang kedua di dalamnya dalam kitab Al-Hajj 3/530 dari hadis Zaid bin Sabit dengan lafaz-lafaz yang beragam. Para pemirsa yang bahagia, di antara hadis-hadis yang layak menjadi sababul wurud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad 2/439 dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang yang menghasut orang-orang untuk lari meninggalkan Madinah. Mereka berkata, hal itu adalah baik, hal itu adalah baik, dan Madinah adalah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan dan kesengsaraannya, melainkan aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya kelak di hari kiamat. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya Madinah dapat membersihkan penduduknya sebagaimana alat peniup api menghilangkan karat besi. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang keluar darinya lantaran benci kepadanya, kecuali Allah pasti akan menggantikan dengan orang lain yang lebih baik darinya. Para pemirsa yang bahagia, kosakata an-nasyi bermakna bersih dari segala sesuatu. Lihat Mukhtar As-Sihah 663. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yastangfiruna aisyairahum. Kata an-nafar adalah bimbang dari dan pada sesuatu, seperti terkejut pada dan atas sesuatu. Istighfar menghasut kaum untuk lari. Lihat Al-Mufrad bi Qorib Al-Quran oleh As-Sobani 763. Para pemirsa yang bahagia, di antara hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Madinah adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad dari Abu Hurairah 1/184. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, berkailah ahli Madinah pada kota mereka, berkailah mereka pada syok mereka, berkailah mereka pada mut mereka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu dan kekasihmu, dan sesungguhnya aku adalah hambamu dan rasulmu. Dan sesungguhnya Ibrahim pernah meminta kepadamu untuk ahli Mekah, dan aku memintamu untuk ahli Madinah. Sebagaimana Ibrahim memintamu untuk ahli Mekah, maka aku meminta yang sama. Sesungguhnya Madinah adalah sarang bagi malaikat. Pada setiap nakop jalan masuk di antara dua gunung, ada dua malaikat yang menjaganya. Penyakit taun tidak akan masuk di dalamnya. Begitu pula juga dengan Dajjal. Barang siapa yang berencana jahat, maka Allah akan mencelakakannya, sebagaimana ia menghalau garam di dalam air. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan di peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.